Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal wa huwa qalblal awal. Walhamdulillahil akhir falladhi ba'dal akhir. Ashhadu an la ilaha illallah ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu bis-sadiqil aminil khabir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil awakhir. Amma ba'du. Segenap puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam as-sidqu. Wajib kepada haknya para rasul, semoga pada rasul semuanya salawat dan salam Allah. Apa itu as-sidqu? Sifat sidik. Wadiduhu, adapun lawanan daripada sifat sidik, al-kidbu, sifat kidib, artinya bohong. Sidik artinya jujur, kidib artinya bohong. Wa dalilu, adapun yang menjadi dalil ala dzalika atas wajibnya sifat sidik kepada para rasul, annahum, sesungguhnya para rasul, lau kadzabu, kalau seandainya semua rasul itu bohong, lakana, pastilah ada khabarullahi, firman Allah, mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala, kadziban, bohong juga. Wahwa, adapun khabar Allah atau mukjizat atau firman Allah bohong, muhalun, itu mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal qasmus sani wa huwa nabawiyati. Di dalam syarahnya kitab Tijan karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bagian kedua dalam aqwaidul iman adalah nabawiyah. Apa itu nabawiyah? Fayastamilu ala ma yajibu lil anbiya. Maka dalam akidah nabawiyah ini meliputi ada semua sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan sifat nabi-nabi sebelumnya. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Lalu kemudian Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para rasul khusus yang 25 dan umum yang 313 dan 124.000 nabi itu memiliki sifat ini. Dan akidah nabawiyah ini mengurung kepada sifat-sifat yang mustahil di para nabi, di para rasul. Yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Wa ma yajuju alaihim, dan sifat-sifat yang jaiz di para rasul, alaihim, kepada mereka. Falladhi, maka itu yajibu, yang wajib, fi haqqi rasul, di haknya para rasul, alaihimus salatu wassalam, as-sidqu, yang pertama yaitu sifat sidik. Apa sidik? Wa huwa mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Sidik sesuainya antara ucapan dengan kenyataan. Jadi ucapan dengan perbuatan, ucapan dengan kenyataan sama, itu namanya sidik. Dan para rasul wajib sidik. Walaupun candaan, walaupun goyanan, walaupun sesuatu yang mungkin terpikir oleh para sahabat itu belum dinyatakan oleh Rasulullah, tapi secara keterangan, secara kejelasan, secara perilaku, semua yang berada pada diri para rasul, termasuk baginda kita, rasul kita Nabi Muhammad, semuanya adalah sidik, jujur. Seperti suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang nenek-nenek, dan ini populer sekali diceritakan oleh guru-guru kita. Si nenek itu nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kayak ini rajin beribadah, rajin bersolawat, ya walaupun sedikit, kami rajin juga untuk bersedekah, menggunakan zakat.
Kami luangkan waktu semampu mungkin untuk ibadah. Ketika malam kami suka bangun dan melaksanakan sholat qiyamul lail. Ketika siang kami pun tak jarang untuk melaksanakan puasa. Selain amal-amal sholat yang lainnya. Apakah kami mungkin masuk surga? Kata nenek bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan candaan yang Rasulullah, mohon maaf nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada orang tua seperti ini. Lalu si nenek pun menangis. Dan lalu Rasulullah SAW dengan senang hati dan dengan kejujurannya mengatakan, sebetulnya begini nenek. Kenapa saya katakan nenek-nenek tidak ada di surga? Karena ketika nenek-nenek di dalam surga, faja'alnahunna abkarun uluban atraban li ashabil yamin. Dalam surah Al-Waqiah kita menemukan jawaban Rasul bahwa orang yang masuk ke dalam surga, faja'alnahunna, maka kami jadikan mereka, kata Allah, abakar, menjadi perawan. Berkisar umur salah satu wa salatina, 33 tahun. Subhanallah, candaan ini candaan yang memang merupakan keakraban Rasul dengan para sahabatnya. Namun dalam candaan pun tidak pernah mengurangi kejujurannya sebagai Nabi. Inilah sidiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin di dalam benak kita yang suka menyamakan antara kita dengan Rasulullah, toh Rasul juga manusia, toh Rasul juga sama-sama dengan kita, suka makan, suka ini, suka itu, niscaya dan pasti dong Rasul juga mungkin salah, mungkin bohong atau lupa. Karena sering banyak ada yang mengatakan kesamaan Rasul dengan kita itu gara-gara lagu ini. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Sehingga kalau Rasul orang, kita orang, ya sama-sama dong berdosa. Nah, ditolak dengan ini. Bahwa Rasulullah SAW sekalipun bersanda, tidak mungkin keluar daripada koridor kejujuran. Rasulullah sudah dijamin kejujurannya. Mungkin saja, mungkin bohong. Mungkin saja Rasulullah SAW memberitakan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Dan kalau Rasul berbohong, niscaya apa perkataan, firman Allah, mukjizat Allah, khabar Allah pun bohong. Padahal dalam ayat-ayat Quran bertebaran, Allah melarang, Allah menyindir manusia yang selalu berbohong. Bahkan Allah pun menyindir manusia yang suka membohongkan nikmatnya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian akan bohongkan? Rasul tidak pernah berkata, tidak pernah mencontohkan, tidak pernah berucap, kecuali semuanya atas dasar firman wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para rasul tidak mungkin menyampaikan sesuatu kecuali semuanya bergantung atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejadian Rasul berbohong, niscaya Allah memerintahkan bohong. Tapi Allah melarang bohong kepada manusia. Ini akan terjadi berita yang sangat simpang siur, nggak jelas. Sementara kebenaran para nabi, kejujuran para rasul sudah dibuktikan dengan mukjizat, maka pasti mukjizat Allah sebagai bentuk iyahnya Allah kepada para nabi atas kebenaran kenabiannya. Kalau sekali-kali Rasul berbohong, niscaya mukjizat itu tidak akan datang. Kita dengar mukjizatnya Nabi Dawud, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Isa, dan mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mukjizat yang paling agung Al-Quranul Karim, dan mukjizat yang paling populer yakni salat. Itulah mukjizatnya Kangjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat itu bukti kejujuran Nabi. Sifat yang pertama sifat sidik, artinya jujur. Mustahil para rasul kadzib, artinya bohong. Dalilnya, kalau seandainya para rasul bohong, niscaya mukjizat Allah bohong. Kalau mukjizat Allah bohong, niscaya tidak akan sampai mukjizat, niscaya tidak akan sampai semuanya, niscaya tidak akan ada aturan, niscaya tidak akan ada selamat, niscaya tidak akan ada kita percaya surga, neraka dan semuanya. Niscaya tidak akan terjadi kehidupan peraturan yang damai sedemikian baik ini kalau seandainya semuanya bohong. Dan semuanya sudah tertata, Al-Quran benar, iman benar, Islam benar, salat benar, semuanya benar. Dan kebenaran itu datang karena dari pribadi Rasulullah
yang sidik, artinya jujur. Semoga kita semuanya bisa makan kejujuran dalam kehidupan kita. Apa itu jujur? Jujur adalah mutabaqatu khabarin lil waqi, sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Kalau ada kebohongan, kalau ada ketidaksesuaian, semoga bagi kita sebagai umat Nabi, Allah maafkan melalui syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul hidayah wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.